Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hari ini lagi semua ya? Nah, ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita refresh dulu ya. Nah, yuk semuanya berdiri. Boleh keluar dari kursinya masing-masing. Nah, yuk ikuti gerakannya ya. Ini nanti mungkin tidak sampai selesai, tapi silahkan ikuti gerakannya dari awal. Cukup ya, terima kasih. Yuk kita lanjut ke materi. Gimana? Sudah seger semuanya? Terima kasih. Oke, hari ini Bu Ivi ketemu dengan kalian karena pengen menyampaikan satu materi tentang kenali potensi. Apa itu kenali potensi? Ya. Sebelum kita jauh ke sana, metode yang kita gunakan nanti adalah ARKA. A yang pertama itu aktivitas, R-nya refleksi, K konsep, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Nah, aktivitasnya seperti apa? Kalian boleh membuka atau siapkan HP-nya masing-masing. Gitu. Langkah pertamanya silakan dicek HP-nya dulu, dibuka HP-nya dulu. Nih, kalau sudah silahkan buka Google-nya. Silahkan buka Google-nya. Kalau sudah, silahkan ketik Aku Pintar. Iya, sudah dibuka untuk akun Aku Pintarnya? Sudah siap untuk mengetahui kemampuan kalian? Silahkan dimulai tesnya. Kerjakan sampai selesai, sampai dengan mendapatkan hasil sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sesuai dirinya masing-masing, tidak perlu nyontoh temannya. Belum, silakan diselesaikan. Yang sudah, silakan dicek hasilnya. Dari hasil tes kemampuan kalian, bagaimana hasilnya?
Yuk, lihat hasilnya. Sudah keluar hasilnya? Belum selesai. Belum selesai, oke. Oh, masih banyak. Ya, diselesaikan dulu sampai pol, baru nanti akan terlihat kemampuan kalian seperti apa. Belum, oke, dilanjutkan. Sudah diketahui hasilnya? Intra ini gitu. Iya. Nah, hasilnya apa? Intrapersonal. Intrapersonal. Oke, yang lain ada yang sudah selesai? Sudah, hasilnya apa? Intrapersonal. Oke, yang lain? Naturalistik. Naturalistik, oke. Sudah, apa hasilnya? Intra, oke, ada 3 intra. Dan inter. Yuk, yang mewakili intra, monggo Mas Iqmal. Sesuaikah hasil tes kemampuan yang sudah dilakukan sesuai dengan kondisi Anda sekarang? Sudah sesuai. Sudah sesuai, coba jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan. Kemampuan diri saya adalah termasuk tipe intrapersonal, di mana kecerdasan yang terletak pada diri saya yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, sip. Intrapersonal ya. Intrapersonal itu lebih ke dalam dirinya sendiri. Oke, yang musikal sesuaikah dengan kondisinya, dengan kemampuannya? Sesuai. Iya, coba dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan diri saya tipe musikal karena bagi saya sendiri suka mendengarkan lagu-lagu yang biasanya membuat pikiran saya menjadi tenang. Oh gitu, oke. Bagus. Yang natural, sesuai Mas? Sesuai. Iya. Coba dijelaskan. Menjelaskan ciri naturalistik. 1. Senang terhadap alam terbuka dan mampu menganalisis persamaan dan perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Senang mengenal dan menghafal jenis-jenis flora dan fauna, mampu menemukan, mengidentifikasi dan melihat pola dalam alam secara detail, mampu meramal cuaca, menjaga lingkungan dan memahami ketergantungan pada lingkungan. Oke, baik. Yang sudah dilakukan setiap harinya. Kamu punya peliharaan apa di rumah? Saya punya ayam, kambing. Saya menanam. Ya, menanam apa Mas? Tomat, terong, terus cabai. Oke, sip. Berarti sesuai ya Mas ya dengan hasil tes kemampuannya. Yang intra dan inter tadi ada 1. Intra dan inter. Ini, ya. Monggo, sudah sesuai? Baik, saya akan menjelaskan tentang intrapersonal. Kecerdasan yang terletak pada diri seorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. 2. Interpersonal, kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Oke, sip. Yuk, sudah semuanya ya? Kalau yang sudah bisa dilanjut ke tes berikutnya. Tes gaya belajar. Yuk, dimulai sekarang. Tes gaya belajar.
Sudah tahu hasilnya seperti apa? Yang gaya pintar belum selesai. Oh, diselesaikan dulu. Gaya belajar diselesaikan dulu. Ya, klik selanjutnya. Sudah, ditunggu aja. Ditunggu, kalau masih tidak bisa di-reload ya. Sudah? Ada di bawahnya ini di bawahnya ini. Ini gaya belajar. Nah, itu ya. Yang gaya belajar ya, yang bukan yang kemampuan tadi kan sudah, sekarang yang gaya belajar. Oh, yang lain belum on proses. Oke. Sudah, oke. Kalau sudah, kalian bisa tuliskan di lembar ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya dulu ya, silakan dituliskan di lembarnya. Sudah ya? Ada yang hasilnya kinestetik? Yang kinestetik saja? Oke, Rozak, yuk. Yang pertama kinestetik. Oke, kinestetik. Sudah sesuai dengan gaya belajarmu selama ini? Sudah. Artinya apa yang kamu lakukan dalam proses belajar selama ini? Cenderung saya lebih mudah memahami. Ya, saat Guru menjelaskan mapel tersebut dan saya selalu bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh guru tersebut. lebih senang praktek atau teori? Lebih senang praktek. Oke, sip, sesuai. Kan di close untuk HP-nya, kita pelajari satu persatu mengenai kemampuan. Dari hasil tes kemampuan tadi, yuk kita bahas satu persatu. Nah, oke. Dari tes kemampuan kalian tadi, ada beberapa hasil. Ada yang cerdas secara naturalis, ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada lagi yang tadi musikal, gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi semua manusia itu tidak ada yang bodoh, semuanya cerdas. Semuanya cerdas. Ya. Nah, masing-masing itu memiliki kecerdasannya tersendiri. Kalau selama ini mungkin kalian belum pernah tes, kalian bisa mengetahui dengan cara hal apa atau mata pelajaran apa yang kalian sukai, yang paling disukai. Saat kalian senang bahasa Inggris, maka kalian bisa menentukan bahwa kecerdasan kalian adalah di linguistik atau bahasa. Kalian pinter ngomong, pinter pidato, Bella sering MC. Nah, masuk ke linguistik. Saya senang olahraga, Bu. Setiap kali olahraga saya paling semangat. Bahkan di desa saya sudah ikut klub sepak bola.
Berarti cerdasnya apa? Kinestetik. Kinestetik itu tandanya itu senang gerak. Saya senang nari, Bu, apakah masuk kinestetik? Iya. Tandanya itu pokoknya setiap kali kok lebih senang gerak ketimbang teori, berarti cerdasnya di kinestetik. Jelas sampai sini? Nah, terus ada lagi interpersonal. Cerdas interpersonal itu apa, Bu? Inter itu lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Memahami diri sendiri dan orang lain. Itu masuk ke cerdas interpersonal. Kalau intrapersonal, bagaimana maksudnya, Bu? Lebih memahami dirinya sendiri. Itu cerdas intrapersonal. Kalau logis matematika, Bu, cerdas apa? Ini lebih kalian kalau misalkan lebih suka yang hal-hal yang nyata, yang paten, gitu. Contoh kalian senang pelajaran matematika, berarti saya cerdas logis matematis, Bu. Iya. Saya senang fisika kimia, lebih semangat belajar fisika kimia ketimbang saya belajar bahasa Indonesia. Berarti apakah saya kesini? Iya. Itu jika tidak menggunakan alat tes. Tetapi begitu kalian menggunakan alat tes dengan aplikasi Aku Pintar tadi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, kalian sudah bisa menentukan masing-masing. Ada yang intrapersonal, ada intra dan inter, ada yang musikal, ada yang naturalis, ada yang kinestetis. Itu karena sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian masing-masing. Mohon jelas sampai sini? Jelas. Nah, kalau sudah, lanjut ke tadi setelah tes kemampuan adalah tes gaya belajar. Nah, dari tes gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual itu adalah orang-orang yang cepat nangkepe saat dia belajar itu disajikan gambar, video, atau apapun itu yang bisa dilihat. Mereka akan mudah menerima materinya. Itu disebut gaya belajar visual. Kalau auditory itu dari kata audio, suara, jadi lebih ke mendengar. Contoh, saya itu nggak bisa nulis, Bu, tapi setiap kali ada guru yang menjelaskan, saya itu malah paham. Ketimbang saya merangkum, itu saya lebih senang saya dijelaskan langsung dengan mendengar. Atau saya lebih senang belajar sambil mendengar musik. Itu malah saya justru cepat masuknya. Meskipun bukan musiknya yang masuk, tapi materi yang saya pelajari cepat masuknya. Karena dibantu oleh tadi suara. Nah, itu masuknya ke auditory. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Kinestetik itu yang mereka yang senang gerak, boleh olahraga, tari, atau mapel-mapel produktif di mana kalian dituntut langsung praktek. Nah, kok misalkan ada yang saya lebih senang bahasa kok, Bu, saya tuh malah kalau pelajaran produktif kurang semangat. Nah, berarti masuknya ke bisa ke visual dan auditory. Tapi yang senang gerak itu masuknya ke kinestetik. Yang hasilnya kinestetik, monggo di cross check. Ayo, siapa tadi yang kinestetik? Bener? Gaya belajarnya selama ini seperti itu? Langsung praktek? Langsung praktek. Iya, karena memang mereka yang senang gerak itu cenderung saya mending langsung praktek ketimbang saya diajari teori. Nah, dari tadi yang pertama tes kemampuan. Kalian sudah tahu kemampuan kalian masing-masing dengan cara melalui aplikasi. Kalau misalkan tidak dengan aplikasi, dengan cara tadi. Pelajaran mana yang paling saya senang atau kebiasaan seperti apa saat saya di dalam kehidupan sehari-hari yang sering saya lakukan. Itu bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan kalian atau bakat kalian.
Jelas ya sampai sini? Jelas. Kemudian untuk gaya belajarnya agar nanti sesuai, kok saya sepertinya lebih senang saya kalau diceritani Bu. Nah, maka masuknya ke sini. Maaf, ke auditori. Tapi kalau lebih senang melihat berarti visual. Kalau ke gerak lebih ke kinestetik. Nah, kemampuan dan gaya belajar ini nanti pengaruhnya ke karir. Sini. Diharapkan saat kalian sudah mengetahui kemampuan kalian, kalian cerdas di mana, ya, terus tahu gaya belajarnya, maka bisa menentukan arah karir. Yang pertama, realistik. Nah, ini contohnya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Kemudian artistik, kreatif, imajinatif. Itu contohnya seniman, penulis, aktor, desain grafis, musisi, arsitek. Kalau di sini tadi berarti cerdasnya cerdas apa biasanya? Kemudian kalau yang ini enterprise, itu ada pengusaha, politikus, manajer, marketing. Ayo. Kalau politikus biasanya dia pinter ngomong, berarti apa? Cerdas linguistik. Nah, oke. Kemudian ini investigatif, dia pinter analisis dan intelek, ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, lebih ke logis, matematik, logika, pinter logika. Kemudian sosial, contoh guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja. Ini inter masuk, intra ya masuk, ya. Nah, kemudian natural juga masuk, masuk ke sana. Gitu, ya. Kemudian konvensional itu lebih terstruktur, lebih rapi, seperti akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, dan petugas arsip. Gitu. Itu contoh karir yang bisa menunjang yang 8 kecerdasan majemuk tadi dan cara belajar. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada silahkan tadi ya, diaplikasikan di kertas yang sudah saya bagi. Tadi kan sudah ditulis tes kemampuanmu hasilnya apa, kemudian cara belajarnya apa. Silahkan aplikasikan nantinya di kehidupan kalian sehari-hari dengan cara satu, memilih kegiatan ekstra yang ada di sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar kalian sampai dengan arah karir. Silahkan dituliskan. Saya beri waktu 3 menit saja. Iya, ditulis. Cerdasnya kinestetik, berarti dicentang aja atau dilingkari aja tidak apa-apa. Itu. Kalau misalkan 2, inter dan intra, ya dilingkari semua. Itu. Terus nanti hasil dari tes gaya belajarnya apa, silahkan pilih salah satu. Nah, rekomendasinya di sini nanti kamu mau pilih apa, ekstranya dan profesi kedepannya. Tujuannya dari kalian mengenali kemampuan, kemudian tahu gaya belajarnya, bisa memaksimalkan, ditambah di kegiatan ekstra, sehingga bakat kalian benar-benar terasah, sehingga nanti bisa membantu arah karir kalian. Iya, kasih nama. Yang pertama. Kinestetik. Iya. Singki, musika. Musika.
maaf, meja ini. 1. Monggo. Iya, monggo dibacakan. Hasilnya seperti apa? Yuk, monggo, Iqmal. Baik, saya akan menjelaskan. Kecerdasan saya adalah kemampuan saya adalah cerdas intrapersonal. Kemampuan ekstrakurikuler saya dan profesi saya yang mendukung adalah pramuka, OSIS, dan paskibra. Dan profesi saya adalah guru pekerja sosial. Oke, baik, berarti kecerdasannya adalah intrapersonal. Kemudian apa tadi, ekstra yang mendukung Adalah pramuka, OSIS, dan paskibra. lebih ke pengembangan diri ya. Kemudian karirnya adalah guru pekerja sosial. Oke, sip, nyambung. Terus Marianus mau menyampaikan hasilnya? Monggo. Baik, saya akan menyampaikan si kegiatan tadi. Kecerdasan matematik saya yang dominan ada 2, cerdas kinestik, cerdas verbal linguistik. Ya. Daya belajar saya kinestetik. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan futsal dan musik. Profesi masa depan yang relevan, realistik, praktis, fisik nyata. 2, artistik, kreatif, imajinatif. Berarti kecerdasannya lebih ke kinestetik dan bahasa. Ya. Kemudian gaya belajarnya kinestetik, ekstra yang diikuti futsal masuk ke kinestetik ya. Kemudian cita-citanya, karirnya ke Realistik. lebih ke apa? Lebih ke praktik, fisik nyata. Profesinya? Profesinya kayak jadi tukang listrik. Oh gitu, oke sip, nyambung ya. Yuk dari meja ini, monggo, Iren. Kecerdasan majemuk saya yang dominan cerdas moral atau eksistensial Musika. atau Musikal. musikal. Gaya belajar saya adalah kinestetik dan visual. Ya. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan adalah musik dan tari. Oke. Profesi masa depan yang relevan adalah menjadi seorang musisi. Oke, sip, nyambung. Berarti sudah paham ya, kecerdasannya musikal, kemudian gaya belajarnya kinestetik, lebih ke prakteknya, kemudian ekstranya di musik, dan karirnya lebih ke musisi. Nyambung. Amel? Oh, belum. Oh gitu, oke. Meja sini, yuk. Kecerdasan majemuk saya adalah kinestetik. Oke. Dia belajar saya kinestetik. Oke. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan adalah futsal. Ya. Profesi masa depan adalah pelatih dan atlet. Oke, sip, nyambung ya. Dari kecerdasannya dia kinestetik, lebih senang olahraga. Gaya belajarnya lebih senang langsung praktek. Kemudian olahraganya futsal dan dia kepengen jadi atlet atau pelatih. Oke, berarti dia sudah memahami kondisinya masing-masing. Sampai dengan ini semuanya sudah paham ya, kemampuannya, gaya belajarnya sampai dengan arah karir. Nah, sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian lebih mengenali potensinya masing-masing dan bisa mengarah ke cita-citanya, ke karirnya dengan mudah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kerjasamanya. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah